Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen Dr. Mulyawan S. Nugraha, MAG MPD. Yang terhormat rekan-rekan seperjuangan, mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan judul artikel Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam terhadap alat-alat pendidikan dan evaluasi. Selanjutnya di sini akan dibahas yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan dari artikel ini membahas tentang kajian filsafat pendidikan Islam yang mengkaji tentang berbagai masalah yang ada hubungannya dengan pendidikan seperti manusia sebagai subjek dan subjek pendidik, kurikulum, metode, lingkungan, guru, dan sebagainya. Dalam pendidikan Islam, tujuan merupakan sasaran ideal yang hendak dicapai. Adapun rumusan masalah dari artikel ini yang pertama, apa pengertian filsafat pendidikan? Yang kedua, apa pengertian alat-alat pendidikan atau media pendidikan? Yang ketiga, apa pengertian evaluasi pendidikan? Nah, di sini pengertian filsafat. Filsafat adalah cinta kebijakan atau hikmah atau kebebasan. Senada dengan Harun Nasution, Tabrani mengemukakan pendapat bahwa filsafat berarti cinta kebenaran atau al-haq dan kebijaksanaan. Menurut Jamaluddin, filsafat melahirkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah sikap terhadap dunia bahwa dirinya dan dunia ini adalah ciptaan yang maha kuasa. Kesadaran ini membawa filosof naik ke wilayah kesadaran yang lebih tinggi, tidak hanya kesadaran material atau kesadaran semu. Dengan dimilikinya kebijaksanaan ini, maka para filosof menjadi orang-orang yang paling mengerti dan tahu akan hakikat hidup dan kehidupan. Selanjutnya di sini pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, filsafat pendidikan adalah filsafat yang memikirkan tentang masalah pendidikan. Filsafat pendidikan juga diartikan sebagai teori pendidikan. Filsafat pendidikan adalah ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan aplikasi suatu analisa filosofis terhadap bidang pendidikan. Menurut Jamaluddin tahun 2014. Jadi, filsafat pendidikan Islam adalah cara mendidik, membimbing dan membina anak didik dengan cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan hadis. Selanjutnya di sini akan dibahas tentang pengertian alat-alat pendidikan. Menurut Sutari Imam Barnadib, di sini beliau mengatakan bahwa alat pendidikan adalah suatu tindakan, perbuatan atau situasi benda dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Sedangkan menurut Ahmad de Marimba, alat pendidikan sebagai segala sesuatu atau apa yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan. Selanjutnya macam-macam alat pendidikan. Nah, sini dibahas berbagai macam jenis alat pendidikan. Menurut Ahmad de Marimba, beliau mengemukakan bahwa dilihat dari fungsinya, alat-alat pendidikan terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama, alat sebagai perlengkapan. Namun, keberadaan alat ini tidak mutlak, artinya tanpa perlengkapan ini pun tujuan masih bisa tercapai, seperti kursi, baju, seragam, dan lain-lain. Yang kedua, alat pendidikan sebagai membantu mempermudah usaha tujuan. Pendidik hendaknya dapat memilih alat mana yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, alat sebagai tujuan. Alat-alat berfungsi saling membantu, suatu alat berfungsi sebagai alat dari alat-alat yang lainnya. Selanjutnya,
Menurut Hamalik, sebagaimana dikutip oleh Arsyad Media, bahwa media pendidikan meliputi: 1. Media sebagai alat komunikasi, lebih mengefektifkan proses pembelajaran. 2. Fungsi media dalam rangka tujuan pendidikan. 3. Hubungan antara metode mengajar dan media pendidikan. 4. Nilai atau manfaat media pendidikan dalam pengajaran. 5. Pemilihan dan penggunaan media pendidikan. 6. Berbagai jenis alat dan teknik media pendidikan. 7. Media pendidikan setiap mata pelajaran. 8. Usaha inovasi dalam pendidikan. Selanjutnya dibahas juga tentang pengertian evaluasi. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, dari akar kata value yang berarti nilai atau harga. Nilai dalam bahasa Arab disebut al-qiyamah atau at-takdir yang bermakna penilaian atau evaluasi. Sedangkan secara harfiah, evaluasi pendidikan dalam bahasa Arab sering disebut dengan al-takdirol atau tarbiyah yang diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Jadi secara terminologi, beberapa ahli memberikan pendapat tentang pengertian evaluasi. Diantaranya, Edwin dan Rumayulis mengatakan bahwa evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau proses dalam menentukan nilai sesuatu. Sedangkan menurut Muhammad Khabib Toha, mendefinisikan evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Al-Quran sebagai dasar segala disiplin ilmu, termasuk ilmu pendidikan Islam, secara implisit sebenarnya telah memberikan deskripsi tentang evaluasi pendidikan dalam Islam. Hal ini dapat ditemukan dari berbagai sistem evaluasi yang ditetapkan Allah, diantaranya: 1. Evaluasi untuk mengoreksi balasan amal perbuatan manusia, sebagaimana yang tersirat dalam surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Menurut Sudirman dan kawan-kawan, bahwa tujuan penilaian dalam proses pembelajaran adalah mengambil keputusan tentang hasil belajar. 2. Memahami siswa. 3. Memperbaiki. Dan ketidakberhasilan proses pembelajaran itu disebabkan antara lain beberapa faktor yang menyebabkan proses pembelajaran itu tidak berhasil. Yang pertama, kemampuan siswa yang rendah. Yang kedua, kualitas materi pelajaran tidak sesuai dengan tingkat usia anak. Yang ketiga, jumlah bahan pelajaran terlalu banyak sehingga tidak sesuai dengan waktu yang diberikan. Dan yang keempat, komponen proses belajar dan mengajar yang kurang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pendidikan Islam, tujuan evaluasi ditekankan pada penguasaan sikap, keterampilan, dan pengetahuan pemahaman yang berorientasi pada pencapaian al-insan al-kamil. Penekanan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan peserta didik yang secara garis besar meliputi 4 hal, yaitu: yang pertama, sikap dan pengalaman terhadap hubungannya pribadinya dengan Tuhannya. Yang kedua, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan dirinya dengan masyarakat. Yang ketiga, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan kehidupannya dengan alam sekitar. Dan yang keempat, sikap dan pandangan terhadap dirinya sendiri selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan anggota masyarakat serta khalifahnya. Berdasarkan pendapat para ahli yang menjelaskan tentang evaluasi pendidikan, maka hakikatnya dalam evaluasi memiliki 3 unsur, yaitu: yang pertama, kegiatan evaluasi, informasi, dan data yang diberikan dengan objek yang dievaluasi. Tujuan dan fungsi evaluasi tidak dapat ditekankan pada aspek kognitif saja, akan tetapi meliputi ketiga ranah tersebut, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor, yang mempunyai beberapa prinsip, yaitu prinsip keseimbangan, menyeluruh, objektif, dan mengacu kepada tujuan. Dalam kegiatan evaluasi tersebut, sistem yang dipakai yaitu mengacu pada Al-Quran yang penjabarannya dituangkan dalam as-sunnah atau hadis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon masukannya dari Bapak dosen yang terhormat dan juga dari rekan-rekan seperjuangan untuk perbaikan penulisan makalah saya untuk penulisan artikel saya selanjutnya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi